Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang mental health. Kesehatan mental. Teman-teman pasti tahu. Mungkin akhir-akhir ini seringkali mental health atau kesehatan mental sering terdengar di telinga-telinga teman-teman. Lalu apa sih mental health itu? Mental health adalah kondisi di mana seseorang memiliki kesejahteraan yang terlihat dari dirinya yang mampu menyadari potensi dirinya, memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup dan normal di setiap situasi dalam kehidupan, mampu bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta mampu memberikan kontribusi terhadap apa yang telah ia perjuangkan. Mental health bukan hanya sekedar tentang kesehatan mental, tapi juga menyangkut psikologi, emosional, bahkan sosial sekalipun. Ketika teman-teman berada di lingkungan keluarga yang kurang sehat, tentunya kesehatan mental juga akan mempengaruhi terhadap diri teman-teman. Sehingga apa yang telah ada, yang ada di lingkungan teman-teman, yang ada di dekat kalian, yang kita dengar, yang kita lihat, bahkan yang sering kita bicarakan menjadi sebuah topik dalam pembicaraan, juga termasuk mempengaruhi mental health, kesehatan mental. Lalu bagaimana kondisi seseorang yang kurang baik? Yang pertama yaitu selalu merasa bersalah dan sering menyalahkan diri sendiri, merasa putus asa, rendah diri, dan tidak berharga atau memiliki self system yang rendah, Yang ketiga selalu merasa cemas dan khawatir yang berlebihan. Yang keempat, suasana hati yang buruk atau sedih secara berkelanjutan. Yang terakhir, mudah marah atau sensitif dan mudah menangis. Ketika teman-teman berada di lingkungan yang kurang baik, tentunya segala apa yang telah saya sebutkan tadi pasti mempengaruhi teman-teman semua, termasuk perkembangan mental yang teman-teman miliki. Mental health juga memiliki faktor genetik atau terdapat riwayat penginap gangguan mental dalam keluarga. Seandainya teman-teman memiliki atau orang tua teman-teman juga pernah mengidap mental yang sakit, tentunya anaknya pasti memiliki rasa yang demikian. Sehingga sebelum itu terjadi terhadap anak-anak teman-teman, putuslah dari sekarang. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi, seperti kekerasan dalam rumah tangga, seperti kekerasan pada anak, atau riwayat kekerasan pada masa kanak-kanaknya. Ada juga yang memiliki kelainan senyawa kimia otak atau gangguan pada otaknya, sehingga proses pengolahan informasi yang masuk ke dalam otaknya menjadi terganggu dan membuat dirinya mudah terprovokasi apa yang telah ia miliki, sehingga membuat mentalnya hancur dan memiliki pertumbuhan yang kurang baik. Dan gejala kesehatan mental ini ada beberapa di antaranya, yaitu tidak makan cukup atau makan berlebihan, juga itu termasuk mempengaruhi kesehatan mental. Ada juga mengalami insomnia, kekurangan tidur, atau terlalu banyak tidur juga termasuk mempengaruhi kesehatan mental. Ada juga yang menjauhkan diri dari orang lain dan aktivitas favorit, padahal itu menjadi suatu hobi. Seandainya kalian ikut sepak bola, sehingga dia sangat menjauhi yang biasa dilakukan, yaitu bermain sepak bola. Yang berikutnya ada merasa lelah, bahkan dengan tidur yang cukup. Padahal kebanyakan orang tidur adalah untuk istirahat, untuk melakukan suatu aktivitas selanjutnya. Akan tetapi melakukan tidur yang berlebihan inilah yang akan menjadi tidurnya, padahal tidurnya juga cukup. Karena apa? Karena terlalu banyaknya tidur tadi. Yang berikutnya ada merasa mati rasa atau kurang empati. Mungkin banyak teman-teman yang telah melihat, seandainya ada orang-orang yang contoh kecil, mungkin ada orang yang jatuh di jalan atau di jalan manapun lah, dan ada orang-orang yang berempati dan menolongnya, memberikan pertolongan pertama. Ada juga orang-orang yang bahkan cuek dan tidak memiliki rasa empati sama sekali, bahkan mengabaikan begitu saja. Mungkin itu adalah bagian dari orang-orang yang memiliki penyakit mental. Maka berhati-hatilah. Selanjutnya adalah mengalami nyeri dalam tubuhnya yang tidak dapat dijelaskan, dan bahkan
medis pun tidak tahu. Mungkin yang mengetahui adalah psikiatri atau psikolog. Sehingga ketika dianalisis, mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan tubuhnya menjadi seperti itu. Menjadi rasa sakit, ada nyeri di dalam tubuhnya, bahkan dirinya merasa memiliki tidak ada tujuan hidup lagi. Nah, teman-teman perlu diwaspadai. Mental health perlu teman-teman jaga. Karena apa? Kesehatan mental itu mempengaruhi apa yang telah kita pikirkan dan apa yang telah kita lakukan. Banyak sekali perundungan-perundungan yang terjadi di lingkungan kita atau di sekeliling kita. Sehingga ketika seorang itu tidak memiliki blokade terhadap itu, bisa-bisa dia menjadi tersangka, bukan hanya sekedar korban. Maka dari itu teman-teman, mental health adalah penting untuk kita semua. Maka dari itu, jagalah mentalmu, jauhi sesuatu hal yang kalian anggap tidak penting dan membuat sesuatu toksik terhadap hidupmu. Lakukan suatu hal yang lebih baik dan berikan suatu hal yang positif terhadap dirimu, otakmu, matamu, bahkan tubuhmu sekalipun. Tak begitu juga dengan hatimu. Maka dari itu teman-teman, jagalah dirimu, jagalah jiwamu, dan jagalah pikiranmu, bahkan hatimu. Mungkin begitu saja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.